Orang-orang ahli dunia usaha memperbaiki dunianya supaya dunianya itu tambah baik. Mobil sudah baik, diperbaiki lagi supaya tambah cepat, tambah indah. Dengan teliti mereka membuat mobil itu, karena mereka tahu kalau ada satu kabel aja putus, maka mobilnya nggak bisa jalan. Kalau saya satu tertib aja tidak ditunaikan, tempat bensin dikasih air, tempat air dikasih bensin, mobilnya rusak. Ini orang ahli dunia. Orang ahli agama juga begitu. Apa-apa itu tertib. Sholat kalau tidak pakai tertib, nanti tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah. Walaupun ini ngaji, tapi kalau nggak tertib, nanti juga tidak mendatangkan pertolongan Allah. Maka setan itu pandai menipu orang Islam ini. Setan itu tidak datang, jangan kamu amal agama, bukan. Orang Islam ingin amal agama itu, tapi kamu tetap amal agama, nggak usah pakai adab. Kamu tetap dakwah, nggak usah pakai adab. Kamu tetap ngaji, tapi bedigasan. Akhirnya orang Islam ini perasaannya amal, ini pertolongan Allah nggak datang. Bensinnya campur banyu, busine cepot. Kita ini bukan hanya bikin majelis, tapi bagaimana majelis yang tertib. Bukan hanya taklim, tapi taklim yang tertib. Bukan hanya sholat, tapi sholat yang tertib. Bukan hanya dakwah, tapi dakwah yang tertib. Bukan hanya di masjid, tapi bagaimana di masjid yang tertib. Sehingga amalan-amalan kita ini mendatangkan barokah, mendatangkan pertolongan Allah. Seperti amalan para sahabat dulu. Para sahabat dulu itu sholat, kita juga sholat, sholatnya sama. Tapi kesungguhannya, adabnya ini yang berbeda. Akhirnya sholatnya sahabat 2 rakaat mendatangkan pertolongan Allah. Sholat kita belum. Kenapa? Beda kesungguhannya dan beda adabnya. Ini ada 2 orang, menghadap seorang raja. Ini contoh saja. Yang satu menghadap dengan adab, sesuai dengan adab kerajaan di situ. Pakaiannya sopan, sepatunya sopan, ngomongnya sopan. Akhirnya dia diterima oleh raja tadi, dikasih hadiah. Yang satu nggak pakai adab, undele, pakai celana pendek, ngomongnya mencela, akhirnya malah dihukum sama raja tadi. Padahal sama-sama menghadap, satunya dapat hadiah, satunya dapat hukuman. Nah, satu pakai adab, satu tidak pakai adab. Dulu para sahabat di masjid, tapi di masjid itu dengan amal yang pakai adab. Maka masjidnya sederhana para sahabat itu. Tiangnya dari glugu kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Kalau hujan pada bocor. Tapi masjid yang sederhana ini merubah seluruh dunia. Negara-negara besar, Persia, Romawi runtuh semuanya. Gerudukan berbondong-bondong masuk Islam gara-gara masjid yang sederhana ini. Jadi kita ini mau belajar adab ini khususnya ini banyak pelajar-pelajar datang ke sini
belajar adab. Apa tuh bedanya orang Islam zaman sekarang dan orang dulu itu? Yang dulu itu kok bisa sakti-sakti, bisa hebat-hebat, di mana-mana dapat pertolongan Allah. Negeri-negeri jungkir balik menghadapi mereka. Mojopahit jadi Islam, anaknya Browijaya jadi kiai-kiai. Sekarang malah anaknya kiai nggak mau ngaji. Dulu anaknya dedengkot Hindu, pada masa Islam jadi kiai-kiai, bahkan jadi wali-wali. Dan sekarang kok malah nggak karu-karuan. Salah satu, ini bukan semua, salah satu sebabnya karena adab tuh mereka jaga betul-betul. Lah kita ini sudah ketularan orang barat, nggak pakai adab. Lah orang barat tuh kok bisa nulari kita itu gimana lah? Karena mereka suka khuruj. Orang barat laki-laki perempuan pergi ke Bali, ondela ondele. Makanya orang Indonesia ikut-ikutan semua. Pergi ke Lombok. Cuman jalan-jalan aja, ondela ondele kayak kambing. Orang Lombok ikut. Nah, sekarang ini kita mau belajar orang-orang ahli masjid bergerak dengan zikrullah, dengan amalan yang baik, dengan pakaian yang islami. Nanti lama-lama manusia ini berubah, sedikit-sedikit jadi baik. Bagaimana? Itu maksudnya begitu. Ini belum bayan ini. Nggak apa itu tadi, ngomong aja, ya, belum bayan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nilai orang itu, harganya orang itu di sisi Allah adalah menurut keyakinan dan amalnya. Kalau keyakinannya benar, amalnya benar, ini orang bernilai, orang berharga, orang mahal. Maka ditempatkan oleh Allah di tempat yang mahal, di tempat yang berharga, yaitu di surga Allah SWT. Tapi kalau orang itu keyakinannya salah, amalannya salah, walaupun dia ini seorang raja, walaupun dia ini orang kaya, walaupun dia ini ganteng, maka ditempatkan di tempat yang rendah, karena dia ini adalah orang rendah, yaitu di neraka Allah SWT. Nah, muliakan Allah SWT,
Ini perlu kita renungi betul-betul. Saya ini harganya di depan orang-orang sekolahan, harganya apa? Harganya SMP, SMA, S1, S2. Itu harga kamu di depan orang-orang sekolahan. Harga kamu di depan petani mungkin nggak ada, nggak punya sawah, nggak pernah macul. Ini harganya tinggi nih menurut orang petani, karena dia punya sawah 10 hektar, pandai nggarap sawah. Ini harganya menurut orang politik. Ini bupati, camat, presiden. Ini harganya menurut orang ekonomi. Ini menengah ke bawah, menengah ke atas, orang kaya, orang miskin. Ini harganya menurut orang ahli film. Oh, ini bintang film, ini binatang film. Sekarang pernahkah kita ini berpikir, kamu ini harganya di depan Allah bagaimana? Kita ini harganya di depan Allah SWT bagaimana? Penghargaan orang politik, penghargaan petani, penghargaan orang sekolahan, kalau sudah mati habis semua. Dikubur apa ada sekolahan? Apa ada profesor? Ada S1, ada S2. Dikubur tidak ada pertanian, tidak ada presiden. Sebentar lagi itu yang ada nilainya hanyalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu berpikir ini, saya ini ada nilai enggak di sisi Allah? Saya ini ada nilai di sisi Allah atau tidak? Kalau di sisi orang-orang, saya ini Pak Lurah, saya ini Pak Bupati, itu kan di sisi orang. Kalau orangnya pada mati semua, kamu mati juga, terus kamu nilainya apa? Wong yang menilai aja mati. Saya ini kalau di sisi orang-orang ahli teknologi, saya ini insinyur sipil, insinyur bangunan, insinyur ini, insinyur itu. Insinyur itu ada nilainya ketika masih ada di dunia ini. Kalau di akhirat nggak ada jembatan, nggak ada sekolahan, terus kamu tuh nilainya apa? Nilainya insinyur pensiun? Bukan, ya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah. Insinyur sudah ditanyakan lagi. Pensiun nggak pensiun terserah kamu. Yang ada nilai di sisi Allah hanya yakin kamu bagaimana, amal kamu apa, itu yang ada nilai di sisi Allah. Maka nanti dikubur, semua orang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Pertanyaannya 3 ini. Siapa Rob kamu? Keyakinan kamu kepada Allah itu bagaimana? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Rakyat masuk kubur ditanya itu, siapa Robmu? Raja masuk kubur ditanya, siapa Robmu? Profesor masuk kubur bukan ditanya matematika, bukan ditanya fisika, bukan ditanya teknologi, siapa Rob kamu? Lu saya ini profesor kok ditanya Rob apa? Nah,
pentong dase. Tidak peduli siapa saja. Yang ada nilai di sisi Allah hanya keyakinan kamu kepada Rabb bagaimana. Kalau dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, pemeliharaku adalah Allah, Allahu Rabbi, pimpinanku adalah yang mulia baginda Muhammad SAW, agamaku Islam. Nah, ini perjalanan lancar menuju surga Allah, insya Allah. Ini kalau tiga ini tidak bisa jawab, walaupun bagaimanapun kayanya, bagaimanapun pinternya, bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun jabatannya, kalau tiga ini nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat di kuburnya, sama lumat, disiksa di kuburnya. Ini hamba yang tidak tahu kepada Tuhannya, ini umatnya yang tidak tahu kepada nabinya, ini manusia yang tidak tahu agamanya, dilempar ke neraka. Nah, untuk perkara inilah kita berkumpul di sini, untuk persiapan nanti itu. Ketika kita masuk alam yang lain, alam akhirat itu bagaimana? Ini tidak bisa dielak. Sebagaimana kita datang ke dunia ini, kita tidak bisa mengelak. Kenapa saya ini kok lahir di Jawa? Kenapa saya lahir di Madura? Kenapa saya lahir di Mekah, di Madinah? Enggak ada yang bisa nolak. Saya tidak mau lahir di dunia, enggak bisa nolak. Begitu juga bila Allah menghendaki kita pindah ke akhirat, juga kita tidak bisa menolak. Ini bulan ini banyak orang Temboro itu meninggal dunia. Itu berita di Temboro. Tapi berita di kubur tidak begitu. Bulan ini banyak orang Temboro baru datang. Orang Temboro baru datang banyak. 25 orang datang rombongan dari Temboro ke kuburan. Coba kamu renungi, biar kita ini tidak nguplek aja dunia. Kita ini sekarang berpikir dari dunia ke dunia, dari dunia ke dunia, belajar dunia, mikir dunia, cari dunia, mati dalam dunia, akhirnya meninggal dunia. Dari dunia ke dunia, sampai di masjid pun yang dipikir dunia lagi pula. Inilah keadaan kita. Supaya kita ini agak maju sedikit, berpikirnya dari dunia ke akhirat. Banyak orang mati di sana, banyak orang mati di sini. Bukan mati itu. Itu kan berita dunia, berita alam kubur. Banyak orang datang ke alam kubur hari ini. Banyak orang datang ke akhirat hari ini. Kamu kira jagat ini cuma dunia saja? Maka orang-orang kafir itu merasa maju. Sebetulnya orang kafir tidak maju. Mereka taunya dunia saja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Orang kafir itu seperti katak di bawah tempurung, kodok ning ngisor bathok, ruwe donya bloko. Ini kamu jangan tergiur dengan orang-orang kafir itu. Wah, orang Jepang, orang maju. Majunya kodok di bawah bathok. Nah, perasaannya sundul langit, sebetulnya nggak tahu apa-apa.
Neneng kodok ditutupi bathok, rumah sana sundul langit kan. Haus sundul langit sundul lah iki. Orang ngerti neneng ngisor bathok. Lah wong kafir yang ngono kuwi nggih perasaane maju jadi paling bodoh gak ngerti apa-apa iki. Rohmu iki donya tok. Padahal dunia ini dibanding akhirat kecil, nggak ada apa-apanya. Orang-orang sekolah itu jumlahnya negara di dunia tahu, jumlahnya kabupaten di Indonesia tahu, jumlahnya desa tahu, jumlahnya RT RW yang bagian apa itu pendataan tuh tahu tuh. Perasaannya sudah tahu semua. Tapi kamu itu belum tahu apa-apa. Kamu sudah tahu pada mahsyar belum? Tahu alam kubur belum? Nah, ini agama memberitahu kamu itu. Maka agama ini meluaskan pikiran manusia ini. Orang-orang dunia itu di sekolahan bertahun-tahun belajar mengenai yang kecil-kecil tahu semua. Sampai serangga-serangga, semut, jingklong dipelajari semua itu. Bakteri-bakteri, binatang-binatang yang nggak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop dipelajari semua. Yang kecil-kecil tahu semua. Tapi yang maha besar tidak tahu. Apa enggak rugi? Atau tahu tapi lupa? Yang belajar sejarah tahu raja sana ini, raja sana ini, raja sana ini, raja sana ini, presiden sana ini, presiden sana ini. Tapi yang membuat presiden tidak tahu. Yang membuat raja-raja tidak tahu. Raja-raja tahu tapi bahannya raja tidak tahu. Raja-raja semua itu bahannya dari tanah. Kucing juga dari tanah. Tikus juga dari tanah. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Apa yang di atas tanah bahannya dari tanah. Tanah ada yang jadi binatang, tanah ada yang jadi manusia, tanah ada yang jadi raja. Yang maha besar hanya Allah yang menciptakan semuanya. Allahu Akbar. Nah, ini harus kita pelajari, kita ingat-ingat, kita renungi betul-betul. Saya sudah tahu Pak itu, sudah tahu. Tahu tapi seperti orang yang tidak tahu. Maka agama itu bukan hanya memberitahu, tapi mengingatkan. Wadzakir. Ini ahli kesehatan memberitahu kepada kita, ahli kesehatan memberitahu kepada kita, rokok itu bahaya, mengandung racun ini, mengandung racun itu, merusakkan paru-paru, jantung, penyakit. Tapi dia sendiri ngerokok terus kayak sepur. Itu namanya tahu tapi seperti tidak tahu. Nah, kalau kamu tahu bahwa rokok itu bahaya, kok ngerokok terus itu gimana? Kamu tuh melek tapi seperti tidur. Tahu tapi seperti tidak tahu. Nah, kita ini juga begitu. Anak kecil-kecil pun di masjid-masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi nanti kalau hari raya, takbiran di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi seperti tidak tahu yang diucapkan Allahu Akbar, tapi yang difikirkan sesuk selamatan, sesuk mbelih pitik, sesuk mbelih pitik, sesuk mbelih pitik, mangan enak, ngono tok. Wis muni tapi
ora ngerti, muni tapi orang ngerti. Memang kita ini dalam bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh dengan berkah ini, mau belajar ya. Belajar menanamkan dalam hati bahwa yang Maha Agung itu hanya Allah. Sehingga kalau kita mendengar Allahu Akbar, hati kita ini bergetar. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah, hatinya bergetar. Baru tuh orang ngerti betul. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar, itu berarti orang ngerti. Walaupun buta huruf, tapi ini orang ngerti. Walaupun profesor mendengar Allahu Akbar, hatinya tidak ada getaran, ini orang bodoh. Ini kita perlu kita renungi, kita ini bodoh apa pintar ini? Ujiannya pertama, kalau mendengar Allahu Akbar, itu rasanya bagaimana hati? Itu tandanya iman tertanam dalam hati. Sekarang ini kamu duduk ngantuk-ngantuk, tiba-tiba ada yang bisiki, di belakang kamu itu Pak Bupati Magetan, langsung ngantuknya hilang. Betul? Nah, pada Pak Bupati yang dunggu aku aja nih asli. Tapi tertanam dalam hati kebesaran dunia, sehingga kita ini mendengar bupati gitu sudah langsung ngantuk-ngantuk hilang, linu-linu hilang, langsung konsentrasi. Apalagi kalau dibisi, di belakang kamu tuh ternyata Mbah Karwo itu, Mbah Karwo, iya Mbah Karwo. Mbah Karwo Mboro apa Mbah Karwo Medion. Tapi karena kebesaran dunia ini sudah masuk, nama Karwo itu saja sudah kaget kita ini. Sekarang nggak usah nama manusia, nama binatang saja. Belakang kamu itu kalau jengking loh. Langsung ngantuk hilang semua. Karena kalau jengking itu faham, hati kita itu faham kalau jengking itu bahaya gitu. Nah begitu juga orang yang beriman ini, yang membuat semua bahaya, yang bikin bahayanya kalau jengking, bahayanya senjata, yang membuat bahayanya raja-raja, yang bikin bahayanya presiden-presiden, yang bikin bahayanya Amerika, NATO, Rusia, yang bikin semua itu Allah. Maka orang beriman ini mendengar Allah, hatinya gemetar. Begitu juga yang mendatangkan manfaat semuanya. Kita tahu manfaatnya obat, tahu manfaatnya kerja, tahu manfaatnya teknologi, tahu manfaatnya ini, manfaatnya itu, manfaatnya air, manfaatnya makanan. Semua manfaat yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat dan yang ada di mana saja, itu hanyalah ciptaan Allah. Maka kalau orang itu mendengar Allah, gemeter, semua manfaat Allah yang kasih, semua bahaya Allah yang datangkan. Maka menyebut asma Allah ini jadi lezat dalam hati, gemetar hati, ada rasa takut, ada rasa cinta, rasa seneng, tapi sekaligus rasa takut setiap menyebut Allah. Ini berarti iman ini benar ini. Ini mau kita belajar.
Hadirin dimuliakan. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari betul-betul, bahwa kita ini oleh Allah itu dikasih pimpinan, panutan, pembimbing. Pembimbing manusia itu harus orang yang tingkatnya itu di atas manusia. Itulah namanya para nabi, pimpinannya para nabi yang mulia, baginda Muhammad alaihissalam. Kalau manusia dipimpin manusia, rusak. Yang mimpin manusia itu ada orang yang punya kelebihan di atas manusia. Itulah para nabi. Mereka itu manusia tapi punya kelebihan, yaitu menerima wahyu, menerima bimbingan langsung dari Allah SWT. Kalau manusia ikut manusia, manusia ikut manusia, itu seperti kambing ikut kambing. Bisa nggak kira-kira kambing mimpin kambing, ayam mimpin ayam, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Ya. Ini pimpinan kerbau seluruh dunia Pak ini. Kamu itu ya kerbau. Kerbau kok mimpin kerbau. Yang mengatakan ini pimpinan kerbau, itulah kerbau. Kepalanya diganti kerbau saja. Maka manusia itu tidak bisa dipimpin, manusia itu nggak bisa. Maka mulai zaman manusia pertama datang ke dunia ini, Allah SWT datangkan seorang nabi, seorang rasul untuk membimbing mereka, yaitu Mbah Nabi Adam alaihissalam. Thumma arsalna rusulana tatura. Kemudian bila nabi itu meninggal, Allah kirim nabi lagi, kirim nabi lagi, kirim nabi lagi, sampai yang terakhir yang mulia baginda Muhammad SAW. Sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Kalau ada berarti nabi palsu, kayak di Bogor itu. Ada nabi Bogor, nabi palsu. Kayak di India, Mirza, nabi palsu. Tapi kalau nabi yang beneran sudah tidak ada setelah diutusnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah setelah baginda Nabi ini terus kan tidak ada Nabi, terus bagaimana? Karena ajaran para Nabi itu sudah disampaikan total, komplit oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka tidak perlu ada Nabi lagi. Ajaran Nabi itu apa tak? Ajaran Nabi itu apa? Bagaimana caranya mendapat ridho Allah tuh, ajaran Nabi itu. Bukan bagaimana caranya bangun jembatan, bagaimana caranya bangun jalan, ngatur pertanian. Bukan itu. Masalah itu pikiran dewe. Ini barang cilik. Masalah-masalah itu antum alam bi umuri dunyakum, pikiran dewe. Tapi yang dibawa oleh para nabi itu adalah bagaimana cara orang itu mendapatkan ridha Allah sehingga akhirnya menjadi raja-raja di surga Allah. Jangan sampai manusia ini mendapatkan murka Allah akhirnya diazab oleh Allah di neraka. Ini ajarannya ini. Ini perkara terpenting. Walaupun kamu punya dunia seisinya, punya teknologi semuanya, orangnya paling ganteng, paling sakti, paling kaya, tapi kalau ujung-ujungnya ke neraka, apa gunanya? Ini penting pikiran dewe. Bayangkan kamu ini orang paling hebat, paling terkenal, suaranya paling merdu, das tapak paluning pandi, ya.
orangnya sakti, paling kaya, jadi presiden lagi. Semua orang tunduk, semua jin tunduk, semua binatang tunduk, tapi akhir-akhirnya itu ke neraka. Gunanya apa? Nggak ada gunanya apa-apa. Kamu bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat Apollo, bisa naik ke bulan atau di atas bulan, sampai di situ turun ke neraka. Apa gunanya? Maka kata para ulama, lebih beruntung orang yang naik ke masjid daripada orang yang naik ke bulan, katanya. Karena ke bulan itu nggak dapat pahala, tapi kalau ke masjid dapat pahala. Orang ke masjid turun ke kuburnya terus ke surga. Orang ke bulan kalau nggak sholat ya turun ke kuburnya terus ke neraka. Maka pelajaran yang dibawa para nabi, para rasul sudah kumpul di dalam nabi yang terakhir, yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka sudah tidak diperlukan nabi lagi, tidak diperlukan rasul lagi, karena pelajaran sudah khatam, komplit. Tinggal sekarang ini tugas kita mempelajarinya dan menyampaikan kepada orang lain. Ini tugasnya umat. Tugasnya para ulama, tugasnya para aulia, tugasnya seluruh orang yang tahu. Tugasnya semua orang yang tahu adalah mengamalkan dan memberitahu orang lain. Ini tugas kita sekarang. Insyaallah kita niat semuanya. Maka digambarkan oleh orang tua. Ini ada waktu perayaan, maka anak-anak sekolah pada wisata. Ada yang jurusan bahasa Inggris, ada jurusan ini, jurusan itu. Semua naik kapal. Nakodanya, sopir kapalnya itu orang kampung yang nggak pernah sekolah. Akhirnya anak-anak sekolah itu bikin mainan dengan nakoda itu. Pak nakoda, pernah sekolah apa kamu? Wah, nggak pernah sekolah nak. Rugi kamu Pak nakoda, hidup sekali saya nggak sekolah. Giliran dokter tanya, Pak nakoda, kamu ngerti ilmu kedokteran apa enggak? Apa itu? Kedokteran. Oh, baru sekali ini saya mendengar kedokteran itu. Dasar orang kampung, Mbah. Hidup sekali kok enggak tahu ilmu kedokteran. Yang sarjana matematik datang, Mbah nakoda, ada apa nak? Kamu tahu matematika apa enggak? Weh, jangan ngomong mati-mati begitu, nanti mati betul loh. Nggak pernah dengar nak itu apa itu? Oh, dasar orang kampung, orang Temboro. Nggak pernah belajar matematika. Rugi mbah, urip rugi. Yang insinyur datang, kamu tahu teknik sipil apa enggak mbah? Apa-apa? Teknik sipil. Oh, apa itu nak? Dasar orang kampung mbah, rugi hidup sekali nggak tahu ilmu teknologi. Tapi nakoda tadi itu dia aja itu dongkol hatinya, kurang ajar anak-anaknya. Terus kapal jalan terus sampai ke tengah laut. Sampai di tengah laut ada badai.
hujan. Oling itu kapalnya, oling. Nakodanya bilang sama anak-anak sekolah ini, "Nak, kamu pernah belajar berenang apa enggak?" Enggak pernah, Mbah. Ilmu kamu semua yang namanya matematika, kedokteran, teknologi, macam-macam, sekarang enggak ada gunanya. Yang ada gunanya satu saja sekarang, ilmu berenang. Sebentar lagi kapal ini akan numplek, kamu semua mampus, saya sendiri yang bisa berenang. Nah itu agama itu seperti itu. Orang-orang membanggakan ini, membanggakan itu, sampai dikubur ternyata nggak ada gunanya sama sekali. Yang ada gunanya hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang itu yang ada gunanya ternyata. Yang dibangga-banggakan orang, yang dianggap barang-barang hebat oleh manusia, ternyata nggak ada gunanya semua. Yang ada gunanya sekarang tinggal satu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini dalam Ramadan ini dua kalimat ini kita pelajari, dua pelajaran besar. Saya sudah paham Pak, sudah tahu. Iya, sudah paham, sudah tahu bahasanya, tapi mantepnya, mancepnya ini yang perlu kita usahakan. Tandanya mancep, tandanya mantep, kalau mendengar Allah bergetar hatinya. Kalau mendengar Muhammad SAW timbul kecintaan, gembira. Seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu sakit, kakinya kram, nggak bisa gerak. Maka temannya mengatakan, Abdullah, kalau ingin cepat sembuh, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai, nanti kan cepat sembuh. Maka beliau berteriak, ya Muhammad, langsung sembuh, lari. Dicintanya para sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Maka nanti di kampung-kampung itu kalau terawih itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, itu teringat Nabi itu sudah hilang, pegel-pegel, linu-linu, capek-capek itu sudah. Sholat 100 rakaat nggak terasa. Itu tandanya Muhammadur Rasulullah itu mancep betul dalam hati. Itu yang mau kita belajar itu. Jangan merasa sudah pandai. Termasuk yang bicara ini masih bodoh juga urusan ini ternyata. Kalau paham betul sudah diwali. Apa sunnah Nabi dicintai melebihi segalanya. Apa amalan Nabi dicintai melebihi segalanya. Ini namanya baru faham Muhammadur Rasulullah. Nanti kalau dikubur ditanya malaikat nggak bingung lagi, Muhammadur Rasulullah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin dimulakan. Ini Ramadan ini kalau istilah dunia itu bulan panen. Panen ganjaran, panen barokah, panen ampunan. Tempatnya kebaikan-kebaikan diturunkan oleh Allah tanpa batas di dalam Ramadan ini. Maka bagaimana Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ramadan untuk ibadah semua orang Islam sudah tahu, untuk tarawih, untuk puasa. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Nabi, Ramadan itu bukan hanya untuk ibadah, tapi Ramadan itu juga untuk dakwah.
Orang Madinah masuk Islam berbondong-bondong secara total waktu Ramadan. Begitu juga orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam total waktu Ramadan. Di Ramadan itu banyak hidayah-hidayah diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Maka sebenarnya Ramadan kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk dakwah. Bagaimana kalau gitu? Ini Ramadan, kita menikmati Ramadan di rumah itu sudah biasa gitu tuh. Tapi kita menikmati Ramadan fi sabilillah, maka puasa kita akan lipat ganda 700.000 kali. 700.000 kali Ramadan. Kalau kita waktu Ramadan keluar di jalan Allah, membela agama Allah, memikirkan agama Allah, 700.000 kali Lailatul Qadar. Nanti kalau waktu Idul Fitri masih keluar di jalan Allah, 700.000 Idul Fitri. Kita hidup cuma sekali saja. Jangan sampai kita ini rugi. Banyak teman-teman kita yang Ramadan kemarin masih di sini. Ramadan sekarang sudah berangkat. Kam fil kubur min hasarat, kata para ulama. Banyak orang yang menyesal di kuburnya. Banyak orang yang menyesal di kuburnya. Idza anta lam tarhal bizatin minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tajawwada nadimta ala alla takuna kamithlihi wa annaka lam tursid kama kana arsada. Ini nyanyiannya ulama zaman dulu, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, kalau kamu berangkat ke akhirat tidak membawa bekal, yaitu ketakwaan, kemudian sampai di akhirat kamu bertemu orang-orang yang membawa bekal banyak, nadimta, maka kamu akan menyesal. Kenapa saya tidak membawa bekal yang banyak? Kenapa saya tidak beramal seperti dia? Kalau di sini, di dunia ini, ada orang sholat, kita nggak sholat, ada orang terawih, kita nggak terawih, kayaknya nggak apa-apa. Sampai di akhirat, Masya Allah, orang yang sholat derajatnya begitu tinggi, kenapa saya dulu nggak sholat? Orang yang terawih 100 rakaat lebih tinggi daripada yang sholat terawih 99 rakaat. Tuh kenapa saya dulu kok tidak 1000 rakaat? Saya habiskan lutut saya untuk terawih kalau tahu begini ini. Nah. Maka kita akan menyesal. Para nabi di derajat yang tinggi, para sahabat di derajat yang tinggi, para ahli-ahli ibadah, ahli dakwah di derajat yang tinggi. Seumpama kita selamat di derajat yang belakang, apa enggak menyesal kira-kira? Menyesal kira-kira? Menyesal. Orang yang mati sudah membaca tasbih 1000 kali, dengan orang yang mati membaca tasbih 1000 kali lebih 1, derajatnya lain. Selama-lamanya tidak akan berubah. Coba, orang yang mati sudah keluar 4 bulan, dengan mati belum keluar 4 bulan, lain, jelas lain. Mati dakwah dengan mati tidak dakwah, yo lain. Barang siapa mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah, dia dihitung beramal terus sampai hari kiamat. Bagaimana sebenarnya?
Maka mumpung kita ini hidup, apalagi dalam bulan Ramadan, kita habis-habisan. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan ataupun 40 hari, silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Sing badhe medal kan wulan kantos sedinten. Berdiri ya. Masya Allah, berdiri. Ke selatan. Ini Ramadan kesempatan terakhir. Kita tidak tahu Masya Allah, 4 bulan 40 hari. Ini untuk apa maksudnya ini? Untuk supaya kita ini sungguh-sungguh dalam amal agama ini, dalam memperjuangkan agama, sehingga kita mati nggak menyesal. Itu maksudnya. Cuman itu saja. Anak-anak yang baru datang mungkin ini apa tuh ini? Aliran apa ini kok orang-orang keluar 4 bulan 40 hari? Aliran mikir nih akhirat. Nah, aliran mikir nih akhirat. Lah kowe ning akhirat ora? Nah, kula diajeng teng akhirat lah iya, berarti iki masuk alirannya padha ora aku. Alirannya padha kuwi. Karena orang sekarang ini suka memutarbalikkan informasi. Wah, ini aliran ekstrim ini aliran keras. Wih, bukan aliran keras ini, aliran mikirnya akhirat. Nah. Apa lagi 4 bulan 40 hari. Atau yang kurang 4 bulan 40 hari, termasuk yang akan menemani pelajar-pelajar ini yang belum terbentuk, yang belum terbentuk jamaah, yang mau menemani pelajar-pelajar ini 4 bulan atau 40 hari atau berapa hari saja, silakan ke selatan. Kalau yang sudah terbentuk, sudah, nanti buyar nanti jamaahnya. Sudah terbentuk, sudah. Yang belum terbentuk, ini tadi sudah terbentuk 40 berapa jamaah? 47 jamaah. Pagi tadi sudah dibentuk, besok mau berangkat. Maka bapak-bapak yang datang ke sini, nanti di mahalah-mahalahnya nusroh pelajar-pelajar itu. Bagaimana? Kalau nggak keluar nusroh. Bagaimana timbul suasana kerjasama dalam amal agama di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita. Ini alhamdulillah semulaikan. Pada zaman yang sudah kayak begini, hiruk pikuk kayak begini, ini anak-anak pelajar berapa ratus datang, keluar 3 hari ya. Kita syukuri, dengan kita jaga betul-betul supaya mereka nanti setelah keluar 3 hari ini imannya lurus, akhlaknya lurus, ibadahnya lurus, sehingga membuat suasana agama di rumahnya, di kampungnya, di sekolahan-sekolahannya, dan jadi amal jariah kita, insyaallah ya. Mereka semua nginap di sini malam ini karena mereka besok mau berangkat. Saman kancani nggih, aja ditinggal nggih. Teng mriki mawon sedaya nggih. Aja mulih ini Ramadan nggih. Sapa sing niat mulih tapi angkat tangan. Ayo, sapa sing niat mulih? Mboten to? Nggih. Isam Ramadan iktikaf ngancani pelajar-pelajar niku dan tambah semangat yang lakoni agama sampai oleh ganjarane. Duduhi ganjaran kok kudune seneng to ya. Masalah sahur to mriki wis dipilihne pitik, nyapa we.
Niki kanca-kanca mriki ngupitik nang mriko. Wadah sekarang belek tok mon. Gratis. Aneh dakwah ini monten niku. Pitik biyen larang saya malah gratis. Lah niki pitik ya pitik mboten pitik sing biasa niku. Niki pitik sing panganane niku mawon yang jamune niku nggih. Dikai jamu jinten, dikai jamu kunir, dikai jamu. Sehingga nek sampean mangan pitik iki mriki niki, insyaallah niku ndak sehat niku. Nggih. Iki bayan kok kampanye pitik. Mboten kampanye pitik ini ben sampean niku purun etikaf wonten. Kok etikaf kok wedi men jenenge ning apane? Dia malam sembah nih kok, mereka musyawarah mingguan nih yo, wakeh sih di kau kalau tinggali. Ya sama nanggep mawon ben malam sembah nih musyawarah mingguan, ya. Ben malam sembah nih jur, ben malam sembah itu malam etikaf, ben malam sembah nih malam dakwah, ben malam sembah nih malam musyahadah, malam ningkatnya amalan. Insyaallah kita niat bang, ya. Nah saat ini kempal sekawan-sekawan tiga-tiga nopo sing kita mirengan dan wau kita bulan balenya nggih 5 menit terus mungkin ngidul mereka persiapan buka monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo persiapan buka monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo